Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman bersama Advent Vision Media Ministry. Selamat mendengarkan. Pujikanlah Yesus mau datang segera. Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam program Kerinduan Segala Zaman yang diselenggarakan oleh Advent Vision Media Ministry bersama saya Dr. Grace Rantung. Para pendengar sekalian, program Kerinduan Segala Zaman adalah program yang membahas khusus tentang buku Kerinduan Segala Zaman, yaitu suatu buku yang diilhamkan Tuhan dan telah mengubah kehidupan banyak sekali orang. Oleh karena buku ini khusus membahas tentang juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, para pendengar yang dikasihi Tuhan, pada beberapa saat ke depan kita akan menggali lagi kebenaran-kebenaran yang ajaib dari Alkitab dan dari buku Kerinduan Segala Zaman. Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Bila saudara memiliki komentar atau pertanyaan mengenai pembahasan pada saat ini. Baiklah para pendengar sekalian, saudara masih bersama dengan narasumber kita, Dr. Alvin Rantung. Shalom Dr. Alvin. Shalom Dr. Grace. Dan saya ditemani oleh ibu-ibu, Ibu Jenny Tarigan. Shalom Ibu Jenny. Shalom Dr. Grace. Ibu Doli Rumagit. Shalom Bu Doli. Shalom Dr. Grace. Dan Ibu Baby Mangwal. Shalom Bu Baby. Shalom Dr. Grace. Para pendengar sekalian, kali ini kita akan membahas bab 47 dengan judul pelayanan bagian pertama. Mari kita dengarkan ringkasan yang akan disampaikan Dr. Alvin. Silakan Dr. Alvin. Baik, terima kasih. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mempelajari kebenaran firman Tuhan yang kita akan sama-sama pelajari dari buku Injil Matius pasal 17 ayat 9 sampai 21, buku Markus 9 ayat 9 sampai 29, serta buku Injil Lukas 9 ayat 37 sampai 45 yang sudah dirangkumkan di dalam bab yang ke-47 dari buku Kerinduan Segala Zaman dengan judul pelayanan ini. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang indah pada saat ini. Kami dibawa kembali dalam pengenalan yang lebih dalam terhadap kehidupan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus menuntun masing-masing kami, membuka hati dan pikiran kami kepada kuasa surga, sehingga pengalaman yang indah bersama Yesus akan menjadi pengalaman kami dan kerinduan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, setelah semalam-malaman para murid, khususnya yang ketiga murid, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, bersama-sama Yesus berada di gunung itu. Dan ketika mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri, serta mendengar dengan telinga mereka sendiri, perkara-perkara ajaib yang sukar dipahami manusia. Dalam 2 Petrus 1 ayat 16 mengatakan, mereka adalah saksi mata dari kebesarannya. Dan ketika mereka menyadari bahwa Yesus sesungguhnya adalah Mesias, yang tentang dia para bapa dan para nabi dalam perjanjian lama telah menyaksikan bahwa ia diakui demikian oleh semesta alam. Ketika mereka mendengar suara dari surga sendiri yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Saudara-saudaraku, ketika matahari telah terbit pada pagi hari itu, Yesus dan ketiga murid ini mulai menuruni bukit atau gunung tersebut, turun ke lembah. Mereka begitu asik berpikir-pikir sehingga para murid ini termangu-mangu dan bungkam 1000 bahasa. Petrus juga tidak mengucapkan sepatah kata pun pada saat itu. Mereka senang untuk tinggal lebih lama lagi di tempat yang kudus, seperti yang telah mereka dapati melalui sinar terang surga, dan di mana anak Allah telah menyatakan kemuliaannya. Tetapi ada pekerjaan yang harus dilakukan bagi orang banyak yang sudah berusaha mencari Yesus jauh dan dekat. Saudara-saudaraku, sementara itu di kaki gunung ini serombongan besar orang sudah berhimpun di sana, dituntun ke sana oleh para murid yang sudah ditinggal di situ, ke-9 murid yang lain. Tetapi yang mengetahui kemana Yesus telah pergi pada malam itu. Ketika Yesus datang mendekat, ia telah memerintahkan kepada ketiga sahabatnya ini supaya berdiam diri mengenai apa yang mereka sudah saksikan, dengan berkata, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun,
sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Para pendengar yang kasih oleh Tuhan, wahyu yang telah dinyatakan kepada murid-murid ini hendaknya direnungkan dalam hati mereka sendiri, bukan untuk disebarluaskan. Apa artinya ini? Dengan menceritakan kepada orang banyak tentang wahyu atau penglihatan yang mereka sudah lihat, ini hanya akan membangkitkan ejekan atau keheranan yang tidak ada gunanya. Bahkan ke-9 rasul sekalipun yang ada di bawah kaki gunung itu tidak akan mengerti penglihatan itu sampai setelah Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Saudaraku, betapa lambatnya pengertian dari ketiga murid yang disayangi ini. Kelihatan di dalam kenyataan bahwa meskipun segala sesuatu sudah dikatakan Yesus tentang apa yang harus dihadapinya, namun mereka bertiga masih bertanya-tanya satu sama lain, apa gerangan artinya dibangkitkan dari antara orang mati? Yesus pun sebenarnya sudah memberitahukan dalam pemberitahuan yang pertama bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi Petrus, Yakobus, dan Yohanes tidak mengerti juga akan hal ini. Meskipun demikian, ketiga murid itu tidak minta penjelasan dari Yesus. Perkataan Yesus mengenai masa depan ini telah membuat mereka amat sedih. Mereka tidak berusaha mendapatkan wahyu selanjutnya mengenai sesuatu yang pada hemat mereka sepatutnya tidak pernah akan terjadi. Hal ini berbeda dengan Daniel. Ketika Daniel tidak diberitahukan tentang masa depan, dia menangis, berdoa dan bergumul, Tuhan beritahukan saya tentang arti masa depan ini. Tapi kepada dia tidak dipercayakan. Berbeda dengan murid-murid, ketika dikasih tahu tentang masa depan Yesus, mereka bala tidak ingin mengetahuinya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ketika orang banyak yang ada di lembah itu memandang Yesus dan tiga muridnya datang, mereka berlari mendapatkan dia, lalu menyambut dia dengan pernyataan hormat dan gembira. Tetapi mata Yesus yang tajam melihat bahwa mereka berada dalam kebingungan yang sangat besar. Murid-murid kelihatan sangat susah. Orang-orang banyak juga kelihatan gelisah. Kenapa? Karena ada suatu keadaan baru saja terjadi yang menyebabkan kekecewaan dan kehinaan bagi ke-9 murid ini. Apa itu, saudara-saudara? Sementara Yesus berada di atas gunung itu dan ke-9 murid ini menunggu di kaki gunung, seorang ayat telah membawa anaknya laki-laki kepada mereka dengan maksud supaya dilepaskan dari penyakit gila babi yang menyiksa dia. Kuasa atas roh jahat, yaitu kuasa untuk mengusirnya, yang sebenarnya telah dianugerahkan Yesus kepada murid-murid ketika Yesus mengutus ke-12 murid untuk memasyurkan Injil di Galilea. Dan ketika mereka dikirim untuk berdua-dua, ketika mereka keluar dengan iman yang teguh, roh-roh jahat itu mentaati perintah mereka. Tetapi sekarang, di dalam nama Kristus, mereka memerintahkan roh yang menyiksa itu untuk meninggalkan mangsanya. Tetapi setan hanya tertawa, mengejek mereka dengan menunjukkan kekuasaannya yang sangat hebat. Murid-murid tidak sanggup menjelaskan kekalahan mereka. Dan mereka merasa bahwa mereka sedang mendatangkan kecelaan, rasa malu atas diri mereka ini dan terhadap guru mereka. Saudara-saudaraku, di antara orang banyak itu terdapat ahli Taurat yang banyak menggunakan kesempatan untuk merendahkan mereka. Sambil mereka menggurui murid-murid itu, mereka kemudian melancarkan beberapa pertanyaan-pertanyaan sambil berusaha membuktikan bahwa mereka dan Yesus yang guru mereka itu adalah penipu karena tidak sanggup menjelaskan atau memberikan kelepasan bagi anak yang kerasukan setan ini. Para rabi itu mengumumkan dengan nada kemenangan bahwa disinilah terdapat suatu roh jahat yang baik murid-murid Yesus maupun Kristus sendiri tidak dapat mengalahkannya. Dan orang banyak pun cenderung untuk memihak kepada ahli Taurat itu. Dan suatu perasaan penghinaan ejekan meliputi orang banyak itu. Saudara-saudaraku, saudara-saudara dan saya juga sedang hadapi adalah peristiwa-peristiwa di mana sepertinya kita tidak sanggup mengatasi kuasa kegelapan ini. Tapi kita lihat bagaimana jalan keluar hanya didapat melalui Yesus ini. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Dr. Alvin. Para pendengar sekalian, kadangkala kejahatan nampaknya seperti dibiarkan. Tetapi ternyata di balik peristiwa yang tidak menyenangkan itu, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan di dalam kehidupan kita, hal itu dapat terjadi. Mari bertumbuh secara rohani para pendengar, dalam pengalaman mempelajari hidup Yesus Sang Juru Selamat yang berbelas kasihan itu, bersama kami Advent Vision Media Ministry. Kami berharap agar pendengar terus bergabung dalam pembahasan kali ini, bab yang ke-47 buku Kerinduan Segala Zaman.
Jika ada komentar, pertanyaan, bahkan permohonan untuk kami doakan, Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Oke, baiklah Dr. Alvin, para ibu yang bersama dengan saya saat ini, kita akan datang kepada diskusi. Para pendengar sekalian, saudara masih bersama dengan program Kerinduan Segala Zaman yang mengkompilasi kisah hidup Yesus dari keempat penulis Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Saya akan mulai dengan komentar ya. Dr. Alvin, kalau saya baca, ada satu hal yang menarik di dalam bab ini, dikatakan bahwa murid-murid itu menjadi amat sedih dan tidak mengerti. Kita sudah bahas pembahasan bab sebelumnya. Mereka tidak mengerti bagaimana bisa guru mereka yang mereka harapkan mau jadi raja dengan kemampuan sebagai manusia super dalam tanda kutip ini, kemudian menyatakan bahwa dia akan mati, dianiaya mati. Itu nggak bisa mereka mengerti. Mereka menjadi sangat sedih. Tetapi mereka yang tidak mengerti itu mereka diam, bungkam, tidak mau bertanya. Jadi tersirat bahwa sesungguhnya mereka bisa meminta penjelasan lebih jelas kepada Yesus. Dan diaplikasikan dalam hidup kita, mungkin kita bisa saja mengalami hal itu dalam hidup kita. Kita nggak ngerti Tuhan ini kenapa, tapi kita nggak datang dan berdoa, bertanya kepada Tuhan. Dan akibatnya bisa seperti murid-murid yang kita baca di dalam bab ini. Gimana menurut Dr. Alvin? Yang lain mungkin bisa juga memberikan komentar. Sebenarnya kita bahagia sekali hidup di zaman seperti sekarang ini ketika semua perkataan Tuhan tertulis dalam firman Tuhan. Iya, betul. Ya kan? Kalau dulu nggak ada. Dulu kan nggak ada. Dulu hanya mau bertemu langsung dengan Yesus. Kita sudah dituntun dengan firman Tuhan dan Roh Kudus juga sudah dicurahkan kepada kita untuk minta. Sekarang tinggal bagaimana kita punya kerinduan. Ketika kita tidak mengerti, seringkali kita bertanya kepada orang. Orang pun memberikan jawaban yang salah. Bisa salah. Oleh karena itu saya mau tegaskan pada saat ini, baik kita yang mendengar dimanapun kita berada, saudara-saudara yang ada di mana saja, ataupun kita ada di tempat ini. Salah satu sumber yang pasti yang tetap adalah firman Tuhan, yang tidak pernah berubah. Dan Yesus sendiri berkata, jangan pernah tambah atau kurangi firman Tuhan ini. Dari kita bersyukur. Dan untuk itu, bila mana kita ragu-ragu terhadap apa yang kita dengar, kita baca, atau kita lihat, kita alami, kembali lagi jawabannya sebenarnya ada di dalam firman Tuhan. Karena Yesus dalam hidupnya selalu berkata, semuanya ada tertulis. Itu yang diwajarkan kepada murid-muridnya. Ada firman Tuhan itu, yaitu aku sendiri di depan kamu. Tapi kamu tidak mau cari tahu. Kamu malah diam. Kenapa mereka diam? Karena mereka masih mempertahankan mereka punya keinginan diri. Sehingga mereka tidak mau cari tahu. Oke, jadi itu pelajaran yang besar buat kita bahwa ketika kita bingung dengan hal-hal yang kita minta tidak dikabulkan, yang perlu kita lakukan adalah datang kepada Yesus dan pelajari firman-Nya, bertanya kepada Yesus. Silakan Ibu Jenny. Terima kasih Dr. Alvin. Saya mau bertanya, mengapa Yesus melarang ketiga muridnya yang turut bersamanya ketika dia dimuliakan untuk tidak boleh menceritakan kepada orang lain tentang kejadian sebelumnya, sebelum kebangkitannya nanti? Itu yang saya mau tanya. Terima kasih. Ya, kalau kita lihat ini kan Yesus sudah menjelaskan kepada orang banyak siapa itu Mesias, kepada murid-muridnya juga, tapi mereka tetap tidak percaya. Karena selama ini mereka secara dari kecil tradisi sudah mengajarkan bahwa Mesias ini adalah raja yang akan menguasai segala sesuatunya. Perlu ada bukti, dan buktinya adalah kematian dan kebangkitannya. Jadi ini akan bisa diceritakan setelah itu. Karena kalau tidak hanya merupakan hanya jadi bahan ejekan. Jadi sesuatu yang kita belum alami, belum tahu pasti, tapi kita sudah coba mau angkat sesuatu, malah bisa akan jadi tertawaan setan. Setan akan jadi gunakan kita yang hanya tahu setengah-setengah kebenaran firman Tuhan ini untuk menjerumuskan orang lain justru. Justru itu, untuk bisa menang melawan tipuan setan seperti ini adalah kita harus mempunyai pengalaman bersama Yesus. Kita sudah pelajari yang lalu, yaitu pengalaman penderitaannya. Pengalaman bagaimana mengalahkan dosa melalui penderitaan salib ini. Karena tidak ada jalan ketinggian hati untuk mengatasi dosa. Justru dalam ketinggian hati kita tambah berdosa. Ya kan? Dari buah cinta diri menghasilkan kesombongan dan akhirnya menghasilkan buah yang matang, yaitu dosa. Dan bila mana dosa ini sudah matang, Yakobus akan menghasilkan maut. Ya, okay. Ya kan? Silakan. Jadi kita perlu mengalami seperti itu. Ya, makasih Dr. Alvin. Silakan Ibu Baby.
Dalam pelajaran ini kita baca bahwa ketika Yesus naik ke atas bukit, Yesus mendapatkan kemuliaan dari Tuhan, dan murid-muridnya juga mendapat kesempatan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Dan pada waktu mereka turun dari bukit itu, orang-orang melihat bagaimana kemuliaan Tuhan itu nampak dari wajah mereka. Yang saya pertanyakan, kenapa ada beberapa orang yang senang dengan melihat kemuliaan yang ada pada wajah Yesus dan murid-muridnya, tetapi ada juga ahli-ahli sebagian yang takut dengan melihat kemuliaan itu. Mungkin kita bisa menjawab pertanyaan ini sehubungan dengan wajah yang bercahaya juga. Kita lihat waktu seorang manusia yang tadi bersama-sama dengan Yesus di Bukit Kemuliaan itu Musa. Ketika dia bertemu dengan Yesus di Gunung Sinai, dia turun, wajahnya juga bercahaya-bercahaya. Orang takut ya. Orang-orang yang berdosa takut melihat wajah Musa. Tapi orang-orang yang mencintai Yesus seperti Yosua yang berjalan sama-sama Musa, walaupun dia duduk dia tunggu di bawah Gunung Sinai itu, dia senang melihat wajah seperti itu. Jadi pertanyaannya adalah, siapa yang takut, siapa yang senang? Orang yang senang adalah orang-orang yang mau mendekati rahmatnya. Tapi kalau kita masih menyimpan dosa, kita akan rasa terbakar itu dengan cahaya kemuliaan Tuhan. Kita akan hangus, kita ngeri. Kayaknya itu akan menjadi seperti yang akan menghanguskan kita. Nah, heran di akhir zaman waktu Yesus datang kedua kali, dengan kemuliaannya, orang-orang jahat akan berteriak kepada gunung batu, "Hei gunung batu, timpalah kami, karena kami tidak bisa melihat itu kemuliaan daripada anak manusia yang datang di atas awan-awan." Jadi, bila mana ada dosa dalam hati kita yang kita pertahankan, belum mau kita akui dan bertobat, itu akan membuat kita jadi takut untuk berada di hadirat Tuhan. Iya ya, kalau bab ini menyatakan orang-orang Farisi itu mereka takut. Karena kalau kita tahu, maksudnya kalau kita lihat lagi apa yang melatar belakangi mereka memang mencari cara bagaimana Yesus bisa dibunuh. Jadi mengerikan memang ya. Silakan Ibu Jenny. Sedikit. Jadi aplikasi apa di kehidupan kita sehari-hari sekarang ini? Aplikasinya adalah, bila mana kita berada dalam kemuliaan Tuhan, bagaimana caranya sekarang adalah dengan firman Tuhan. Bila mana kita rindu mempelajari firman Tuhan untuk menjadi makanan bagi saya, bagi diri kita pribadi, bukan untuk mencari-cari salah dengan firman Tuhan, maka kita akan nampak ceria. Dalam Amsal 17:22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amsal pasal 15 juga bilang, hati yang gembira ini membuat muka kita berseri-seri. Kita akan dilihat sebagai orang yang sehat, orang yang gembira, orang yang senang. Walaupun kelihatannya ekonomi kita susah. Walaupun kelihatannya kita, pendapatan dari pekerjaan kita tidak sebandingkan dengan teman-teman yang kaya raya. Walaupun mungkin kelihatannya visi kita ini kelihatannya ada dalam penderitaan. Tetapi bila mana kita dalam Tuhan, wajah kita itu akan menunjukkan rasa sehat rohani dan sehat jasmani. Karena ada begitu banyak orang-orang yang punya uang, Ibu Ceni, ternyata uangnya banyak tidak bisa membeli kebahagiaan. Seperti saya sering kali bilang sama pasien-pasien saya, uang banyak tidak bisa membeli kesehatan. Tempat tidur yang empuk, yang nyaman tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Rumah yang mewah tidak bisa membeli rumah tangga bahagia, bukan? Itu hanya didapat di dalam pengenalan. Jadi dihubungkan tadi dengan cahaya yang keluar. Kalau hati kita diberikan sama Yesus, maka itu akan membuat kedamaian hati. Oke, yang terakhir Bu Doli, silakan. Jadi mendengar keterangan Dr. Alvin, saya mempunyai pengharapan bahwa walaupun di dunia ini banyak masalah, banyak dosa, tapi kalau kita berhubungan intim dengan Tuhan, maka kehidupan kita akan bercahaya dan orang-orang bisa melihat bahwa Yesus dalam hidup kita. Karena dosa tidak dalam hidup kita, kita berhubungan intim melalui firman Tuhan dan doa. Aduh, saya senang sekali karena bisa mendapatkan pekabaran yang indah. Oke, terima kasih Dr. Alvin, para ibu yang ada bersama dengan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, apapun yang terjadi, mari kita selalu taruh pengharapan di dalam Tuhan bahwa Yesus mengasihi kita dan sedang terus bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dan keselamatan bagi saudara dan saya. Mari kita alami mujizat Tuhan yang akan mengubah tabiat kita untuk menjadi seperti Yesus yang Maha Pengasih. Itulah mujizat yang terbesar di dalam hidup kita. Teruslah bersama kami Advent Vision Media Ministry mempelajari hidup Yesus melalui pembahasan buku Kerinduan Segala Zaman. Bila saudara memiliki komentar, pertanyaan, dan permohonan untuk kami doakan, silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. kami persilakan Dr. Alvin untuk memberikan kesimpulan bagian yang pertama bab 47.
Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana kemuliaan Yesus dinyatakan, kemuliaan yang sama juga bisa menjadi bagian saudara dan saya. Walaupun perjalanan hidup kita di atas dunia ini penuh dengan penyangkalan diri dan salib, justru melalui jalan inilah kita boleh mendapatkan mahkota kemuliaan itu. Tidak ada jalan yang lain untuk mendapatkan kemenangan kecuali di dalam jalan bersama dengan Yesus melalui penyangkalan diri dan salib itu. Biarlah Tuhan memberkati kita semuanya di dalam berbagai pergumulan hidup kita untuk mendapatkan kemuliaan bersama-sama dengan Yesus. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pengalaman yang indah yang boleh kami alami lagi bersama dengan Engkau. Kami semua mungkin sedang mengalami masalah dalam kehidupan pribadi kami. Mengalami masalah bagaimana mau meninggalkan dosa yang begitu sukar kami lepaskan. Meninggalkan masalah-masalah berhubungan antara suami dan istri, di mana setan sedang berusaha menghancurkan kehidupan rumah tangga kami. Masalah hubungan kami dengan orang tua dan anak-anak. Masalah hubungan kami dengan orang tua kami. Masalah di dalam pekerjaan kami. Masalah di dalam pergaulan kami, dalam memilih teman hidup kami. Dan masalah-masalah kesehatan kami yang dalam keadaan sakit dan penderitaan. Tapi kami bersyukur bahwa bila mana salib-salib pencobaan-pencobaan ini kami alami, tidak akan melebihi kekuatan kami. Karena Tuhan memberikan kekuatan, karena Engkau sudah menanggungnya, dan terdapat kemuliaan di balik itu semuanya. Terima kasih Tuhan. Tetapkan hati kami berada dalam firman Tuhan. Biarlah kekuatan firman-Mu menjadi pengharapan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kami berdoa semoga berkat limpah dari Yesus menjadi bagian para pendengar semua. Kami rindu untuk bertemu kembali pada minggu mendatang untuk pembahasan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua adalah doa dan harapan kami. Sampai jumpa. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman dari Advent Vision Media Ministry. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati. Yesus mau datang segera.